Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifah Sebelah Permana dengan NPM 234101016. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebutuhan gizi bayi dan balita. Baik, langsung saja ke materi, yaitu mengapa gizi penting bagi bayi dan balita. Menurut Kemenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan, sedangkan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Yang pertama yaitu periode emas pertumbuhan atau windows of opportunity. Pada periode ini terjadi pada 1000 pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun, di mana pada masa ini terjadi pertumbuhan sangat cepat. Apabila pada periode ini pemenuhan zat gizi tidak terpenuhi dan kondisi kesehatan anak tidak baik, maka akan berdampak pada fase-fase berikutnya atau bersifat irreversible. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut dengan growth spurt. Waktu pada terjadinya growth spurt, setiap bayi berbeda-beda, namun umumnya terjadi pada umur 7-10 hari, 2-3 minggu, 4-6 minggu, 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pada fase ini ditandai dengan bayi sering rewel karena lapar atau pola tidur bayi berubah. Fase ini hal yang sangat wajar, ibu memberikan ASI eksklusif secara sering karena ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi. Selain itu, ibu juga harus tetap memperhatikan dan memenuhi kebutuhan gizinya. Yang ketiga yaitu gizi yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Selanjutnya ada pesan kunci agar pemenuhan gizi pada bayi dan balita terpenuhi. Yang pertama yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD segera setelah melahirkan. Yang kedua yaitu kebutuhan gizi dapat terpenuhi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Yang ketiga yaitu memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI dari makanan keluarga yang berbahan pangan lokal mulai dari bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Baik, yang pertama yaitu di sini ada IMD atau inisiasi menyusui dini yang merupakan proses menyusui yang dimulai segera yang dilaksanakan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. IMD dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Biarkan bayi secara perlahan-lahan merangkak menuju puting susu ibu dan biarkan bayi menyusu hingga puas. IMD memberi kesempatan bayi agar mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Lalu di sini ada manfaat IMD. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya hipotermia atau kondisi ketika suhu tubuh turun secara drastis. Adanya skin-to-skin contact antara kulit bayi dan juga ibu dikarenakan suhu badan ibu menjadi sumber kehangatan bagi bayi. Yang kedua, menurut beberapa penelitian juga, IMD merupakan kunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu menurunkan resiko kematian bayi. Terutama di negara berkembang, adanya bakteri baik saat kontak kulit ini juga dapat mencegah infeksi. Yang keempat yaitu mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Selanjutnya ASI eksklusif, di mana bayi hanya diberikan ASI saja tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya selama 6 bulan, kecuali ada indikasi medis di mana bayi perlu diberikan vitamin, mineral, dan obat-obatan dalam bentuk sirup. Lalu mengapa ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan? Karena pada 6 bulan merupakan awal kehidupan, di mana yang pertama yaitu sistem imun bayi belum sempurna, yang kedua organ pencernaan bayi belum matang, yang ketiga mengurangi risiko terkena alergi, yang keempat yaitu mencegah kejadian obesitas di kemudian hari, yang kelima yaitu mengoptimalkan pertumbuhan otak, yang keenam yaitu perkembangan emosi bayi. Karena ASI juga merupakan makanan yang paling ideal bagi bayi, ASI juga mengandung zat gizi khusus yang diperlukan otak bayi agar tumbuh secara optimal.
Lalu komposisi ASI. ASI merupakan emulasi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Pada 6 bulan pertama, rata-rata produksi ASI sekitar 780 ml per hari. Kemudian berangsur turun pada 6 bulan kedua, rata-rata produksi ASI sekitar 600 ml per hari. Komposisi ASI dipengaruhi oleh yang pertama yaitu asupan gizi dan status gizi ibu. Yang kedua yaitu stadium laktasi. Stadium laktasi yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum merupakan ASI kental yang berwarna kuning yang dihasilkan sejak hari pertama hingga hari ketiga, bahkan sampai hari ke-7 hingga hari ke-10 melahirkan. Sifat kolostrum apabila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Serta keamanan kolostrum lebih alkalis laktobasa dibandingkan ASI matur. Volume kolostrum antara 2 sampai 20 ml dalam 3 hari pertama. Energi pada 100 ml kolostrum adalah 67 kalori. Lalu selanjutnya yaitu ada ASI transisi. Transisi dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Diproduksi pada hari ke-7 atau ke-10 sampai 2 minggu pasca melahirkan. Kadar protein dan vitamin makin merendah sedangkan karbohidrat dan lemak semakin tinggi. Pada awalnya, ASI transisi ini terlihat lebih kuning dan diproduksi lebih kental, tetapi seiring dengan waktu semakin banyak ASI matur, ASI transisi ini akan terlihat seperti susu matur yang berwarna putih. Lalu selanjutnya ada ASI matur, diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan. ASI matur menghasilkan energi 75 kal atau 100 ml. ASI matur mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selama komposisi tersebut dibutuhkan untuk mempertumbuh dan perkembangannya. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan ibu saat menyusui bayi. Yang pertama yaitu kenali kebiasaan menyusui. Yang kedua yaitu ibu tahu ketika bayi kenyang menyusui. Yang ketiga, pastikan bayi mendapatkan ASI formil atau ASI awal yang muncul pada awal proses menyusui, di mana formil ini mengandung banyak cairan dan protein untuk menghilangkan dahaga bayi. Dan heat milk atau ASI yang keluar di akhir proses menyusui. Heat milk ini banyak mengandung protein dan lemak yang berguna untuk memberikan rasa kenyang pada bayi dan berguna untuk menaikkan berat badan bayi. Lalu, ibu bekerja, apakah bisa memberi ASI eksklusif? Tentu saja bisa. Yang pertama yaitu pelajari cara memerah ASI. Yang kedua, pelajari cara menyimpan ASI. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan keluarga untuk memberikan ASI perah. Lalu ada cara menyimpan ASI perah. Yang pertama, ASI perah disimpan dalam tempat bersih dan tertutup serta diberi tanggal ASI perah. Yang kedua, gunakan wadah BPAP. Yang ketiga, ASI yang baru saja diperah bertahan selama 4 jam. Jika disimpan di kulkas atau chiller, bertahan 2-3 hari. Jika disimpan di freezer kulkas 1 pintu, bertahan 2 minggu. Jika disimpan di freezer kulkas 2 pintu, dapat bertahan 3-6 bulan. Lalu ada cara mencairkan ASI yang dibekukan. Yang pertama, ASI dibekukan diturunkan ke kulkas atau chiller selama 12 jam untuk menghindari perubahan ekstrim. Yang kedua, setelah 12 jam, keluarkan ASI dari kulkas dan dimasukkan ke dalam cangkir yang direndam dalam air hangat bersih. Yang ketiga, berikan ASI perah dengan menggunakan sendok atau gelas, juga cangkir. Yang keempat, pemberian ASI menggunakan botol atau udah tidak disarankan, agar bayi tidak bingung terhadap puting susu ibu apabila suatu ketika anak tersebut kembali langsung kepada ibu. Selanjutnya, kebutuhan gizi bayi dan balita. Kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja, dengan frekuensi 6-8 kali sehari atau lebih. Namun ketika sudah lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Selanjutnya yaitu pemberian makanan bayi dan balita. Ada pula prinsip pemberian
Makanan bayi dan anak yang baik. Yang pertama yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, menyusui eksklusif 0-6 bulan. Yang ketiga, pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. Yang keempat, melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Lalu, dalam hal pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu tepat waktu, diberikan saat ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Yang kedua, adekuat, di mana MPASI harus memenuhi protein, zat gizi mikro untuk tumbuh kembang bayi. Yang ketiga yaitu aman, yang harus disiapkan dan disimpan secara higienis dan diberikan dengan perawatan yang bersih. Yang keempat, diberikan dengan cara yang benar, yaitu terjadwal, lingkungan yang mendukung, dan pemberian makanan yang responsif. Selanjutnya yaitu MPASI sesuai rekomendasi. Yang pertama yaitu umur 0-6 bulan, di mana makanan utama bayi adalah ASI atau air susu ibu, yang lalu diberikan secara eksklusif tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Yang kedua yaitu umur 6-8 bulan, tetap diberikan ASI, lalu mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang diberikan dalam bentuk makanan lumat, yaitu makanan yang dihancurkan, disaring, atau dilumatkan hingga halus. Selanjutnya, umur 9-11 bulan, tetap diberikan ASI, lalu mulai diberikan makanan lembek, peralihan dari makanan lumat ke makanan padat. Yang umur 12-23 bulan tetap diberikan ASI, makanan yang diberikan sama seperti makanan keluarga lainnya, namun dipotong-potong kecil atau diiris-iris agar tidak terlalu besar. Yang terakhir yaitu masalah pada pemberian MPASI. Yang pertama, pemberian MPASI terlalu dini. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi, kemudian asupan gizi rendah, dan sulit mencerna makanan. Yang kedua, MPASI terlambat diberikan. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan gizi kurang, meningkatkan risiko alergi terhadap makanan, dan kurangnya stimulasi motor atau gerakan otot-otot yang ada pada mulut. Yang ketiga, yaitu bayi mengemut makanan di dalam mulut. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan makanan dengan tekstur lembek serta latih bayi untuk mengunyah sejak mulai diberikan MPASI. Yang keempat yaitu gerakan tutup mulut atau GTM. GTM ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti bayi sedang tidak selera dalam makanan, bisa dikarenakan bosan dengan makanan yang diberikan atau sedang sakit, bahkan masih kenyang. Hal ini dilakukan variasi menu untuk bayi. Yang kelima yaitu picky eater atau pemilih makanan. Bayi yang memilih-milih makanan biasanya belum diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan sejak mulai makan. Yang keenam yaitu sulit BAB. Dalam hal ini, perhatikan variasi makanan, usahakan kecukupan serat terpenuhi, kemudian perhatikan juga kebutuhan cairan dan aktivitas yang dilakukan bayi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.